Bagaimana pendapat Ustadz tentang NU yang mengakui Ahok sebagai bagian dari NU yang jelas-jelas kafir? Tergolong-golongan mereka ini apa? Karena saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i berkata, ikutilah ulama yang dibenci orang kafir, orang munafik, dan jangan ikuti ulama yang disukai orang kafir. Saya tidak mau menangkap berita dari koran. Karena pesan Raja Maroko, kalau kau baca koran, yang perlu kau percayai dua saja. Harga dan tanggal. Tiga, harga, tanggal, sama berita dari Visip Unri. Lalu saya ke Jakarta hari Sabtu yang lalu, tak ada kajian subuh ke Jakarta. Selesai kajian di Jakarta, semuanya tentang pemilih pemimpin muslim. Maju pertama Ketua MUI Jakarta. Pilih pemimpin muslim, jangan pilih kafir. Setelah itu maju Ustaz Solmen. Pilih pemimpin muslim, jangan lu jual suara lu karena cuman sarung merek Gajah Bengkak ya. Pakai bahasa Betawi. Setelah itu maju Profesor Saifuddin. Begitu juga semangat. Habis itu yang keempat baru Ustaz Solmen. Selesai itu saya pun diundang oleh Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jakarta, DKI Jakarta. Namanya Kiai Mahfuz Asirun. Pak Kiai, saya mau nanya, hati ke hati, gimana NU sekarang? Ustaz Somad, NU komitmen memilih pemimpin Islam. Saya daerah ke daerah masuk ke pos-pos kantong di Jakarta ini pemimpin Islam. Tapi yang beredar di sosial media itu Pak, ya, itu hanya permainan segelintir elit politik. Si anu yang bermain. Tapi di akar rumput kita tetap solid. Kita tetap. Itulah NU. Jadi ada ingin pembusukan. NU ormas terbesar. Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahan. Bernilai menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai, tapi ternyata NU dari dalam dan semuanya. Kayak kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti tiga. Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, dan juga dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh masafa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang kotor. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian untuk menyelamatkan. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil. Karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil. Ada Ibrahim, ada Namruz. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Isa, ada Herodes. Ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam, sehingga orang yang salah merasa benar. Orang benar kalau dia diam, maka orang yang salah merasa benar. Sekali dia bawa perempuan tidak mahram, dia bonceng, orang baik diam. Oh, ternyata aku benar. Diam kita adalah pembenaran. Maka kita mesti ngomong. Mohon jelaskan benang merah. Saya tak paham benang merah ini.
Tolong jelaskan benang merah Bahsul Masail NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan contoh kasus aplikasinya. Bahsu artinya mencari, masail masalah. Bahsul Masail cari-cari masalah. Misalnya ada permasalahan, contohnya tentang masalah e-commerce, elektronik, commerce, jual beli. Saya beli jaket Cibaduyut lewat web www.cibaduyut.com. Itu apa hukumnya? Maka orang NU kalau mau menetapkan hukum itu kumpul semua anggota NU yang ulamanya tergabung namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, duduk membahas. Lalu dari hasil Bahsul Masail itu keluarlah hukum bahwa jual beli e-commerce boleh dengan syarat tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling. Nanti bisa dikomplain. Kalau jaketnya tidak sesuai, bisa dikomplain ke jalan ini. Oke, dengan syarat ketetapan berlaku dengan buka kitab masing-masing. Itu namanya Bahsul Masail. Sedangkan Muhammadiyah dia pakai majelis tarjih, ngumpul semua ustaz-ustaz Muhammadiyah, kiai-kiai, lalu mereka bahas, nanti mereka tarjih. Tarjih artinya kuatkan. Dalam masalah ini ada 5 pendapat. Mana yang kita pilih? Kita tarjihkan yang ini. Contoh, dalam masalah wudu, mengusap air ke kepala. Mazhab Syafi'i sikit saja sah. Mazhab Hanafi 1/4. Mazhab Maliki basah semua. Mana yang kita pilih? Kata Muhammadiyah, majelis tarjihnya dipilih yang basah semua, ngusap semua sampai ke telinga. Itu tarjih Muhammadiyah. Mazhab NU, Nahdlatul Ulama memilih mazhab Syafi'i. Tempat kita yang mirip amaliyahnya macam NU, PERTI namanya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sebetulnya kalau diurut ke atas, itu semua cabangnya banyak tapi batangnya satu. Cabangnya banyak. Di Sumatera Utara ada namanya Al-Wasliyah. Di Lombok ada namanya Nahdlatul Watan. Di Sumatera Barat ada namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Jawa ada nama NU. Cabangnya 4. Itu sebetulnya kalau diurut nanti akarnya satu. Al-Wasliyah itu siapa sesepuhnya? Sesepuhnya namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum itu mazhabnya Syafi'i, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, murid-muridnya diantaranya Muhammad Arsyad Talib Lubis mendirikan Al-Wasliyah, mazhabnya Syafi'i. Sumatera Barat ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, buat pondok Candung. Di antara alumni Candung itu ketua majelis ulama kita almarhum Buya Bahtiar Daud. PERTI membuat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi, Syekh Hasan Maksum. Satu muridnya pulang ke Jombang, dialah Syekh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, membuat Nahdlatul Ulama. Satu muridnya pulang ke Canduang Bukit Tinggi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, membuat PERTI. Salah satu muridnya itu juga Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu salah satu murid juga beliau, walaupun terpengaruh banyak dengan pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Dan ternyata ada satu buku tuntunan Muhammadiyah dari Yogyakarta di awal-awal zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu mirip amalannya dengan kaum tua. Baru belakangan setelah majelis tarjih itu agak ada beberapa perubahan. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Kita lebih pada melihat persamaan bahwa masih dalam 4 mazhab. Nahdlatul Ulama pun dalam ADART-nya 4 mazhab dengan lebih mengedepankan mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati 4 mazhab. Muhammadiyah begitu juga. Baca tulisan Buya Hamka. Buya Hamka ulama Muhammadiyah. Tapi ketika dia menulis di tahun 80-an, judul tulisannya Hai Mu'i bicaralah. Hai Mu'i bicaralah. Di situ dia buat bahwa kami Islam di Indonesia dalam masalah akidah kami berpaham Asy'ari,
dan dalam masalah fikih kami berpegang pada 4 mazhab. Itu kata Buya Hamka. Jadi tidak ada kontroversi kontradiktif antara bahsul masail dengan majelis tarjih. Berbeda metodologi saja. Bagi yang alim, yang merusak itu 2. Pertama jahil, kedua kepentingan. Kalau sudah masuk kepentingan politik, rebut-rebutan menteri agama, di situ masalah. Rebutan suara pilkada, itu yang bisa menjadi rusaknya ormas-ormas ini.